Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang sangat legend di dunia pernikahan. Afwan Ustaz Jalaluddin Bulkuni, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih ya. Sehat, salam wajar. Salam apa ya? Itulah pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdaka wa nusyhidu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرت أطاعت وإذا غبت عنها حفظتك بإيمانها ونفسها. Yang terhormati Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang terhormati rekan-rekan penyuluh Kecamatan Kabupaten Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah semua kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Waktu tinggal sedikit lagi ya. Kita lanjut terkait dengan tujuan ya, hadirnya di sini adalah mengikuti kegiatan bimbingan
pernikah dan keluarga. Ya. Ini bener mau nikah ini? Beneran mau nikah? Niatnya kenceng nggak? Kenceng ya? Sekenceng apa? Pokoknya gaskeun we nya. Gaskeun we. Niat harus betul-betul. Niat nikah itu pertama tadi mungkin sudah dibahas. Niat nikah pertama niatkan nikah itu ibadah. Dan perlu tahu juga ilmunya. Menikah dan berkeluarga secara hukum syar'inya, aturan-aturan syar'inya, supaya tujuan dari pernikahan tersebut yaitu tujuan adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tenang, tentram, penuh kasih sayang, dan akan berupaya untuk membentuk keluarga yang soleh-solehah. Keluarga yang soleh-solehah itu baik itu calon bapaknya, calon ibunya, dan nanti calon anak-anaknya. Dan itu harus betul-betul dicita-citakan dari sekarang. Bagaimana memulainya? Memulai untuk membentuk keluarga yang soleh-solehah. Karena manusia, orang yang soleh-solehah itu orang yang sangat diharapkan oleh semua orang. Baik akan membawa keselamatan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakat, bangsa, dan negara. Itu manusia yang soleh-solehah. Karena manusia yang soleh-soleh itu akan sangat membawa keberuntungan. Ya, akan sangat membawa keberuntungan, bukan hanya dirinya tapi orang lain. Ya, itu manusia yang solehah. Nah, terkait dengan pernikahan yang akan dilaksanakan itu menggunakan dua hukum. Satu hukum negara, yang kedua adalah hukum syariat agama. Dan keduanya tidak saling bertentangan, ya, bahkan saling mendukung. Ya. Ketika kita melakukan suatu pernikahan sesuai dengan undang-undang, maka pernikahan kita diakui oleh negara, itu dapat surat nikah. Coba kalau nggak menggunakan undang-undang negara, berarti kita nggak dapat surat nikah. Mau ngapa-ngapain susah. Kan segala sesuatu sekarang urusannya selalu pakai surat nikah. Mau mau ngelamar pekerjaan, mau segala macam dah, itu banyak dibutuhkan. Ya, itu penting sekali. Itu termasuk kepada dokumen negara namanya. Dokumen negara melalui pernikahan. Mau minjem duit, biasanya pakai surat nikah. Nggak tahu kalau minjemnya ke mertua mah. Ya. Tuh, yang kedua menggunakan hukum syariat agama. Ya. Tadi kalau undang-undang negara diantaranya mengatur tentang usia pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Usia pernikahan di sini diatur yaitu minimal usia 19 tahun. Ini udah cukup semua? Cukup ya? Nggak ada masalah? Kalau masih kurang 19 tahun berarti pulang lagi. Ya, pulang lagi kalau kurang dari 19 tahun. Harus ada proses lagi, ya. Proses ke pengadilan. Tuh. Kemudian undang-undang atau aturan syariat agama, langsung aja kepada pengertian nikah. Apa sih itu nikah? Menurut syariat agama itu apa sih nikah? Nikah itu adalah
pengertian yang kami ambil dalam kitab Kifayatul Akhyar yang mendefinisikan al-nikahu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, yaitu suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Ya, nikah itu adalah satu akad. Akad itu adalah ikatan. Al-masyhur yang masyhur, al-mustamil ala syurutul arkan, yaitu yang meliputi akad pernikahan tersebut yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Pernikahan tidak akan bisa dijalankan kalau syarat dan rukunnya belum ada. Ya, secara syariat. Apa itu syarat nikah? Syarat nikah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Islam dan tidaknya seseorang itu bisa dilihat dari pengamalannya. Ya, bisa dilihat dari pengamalan agamanya. Orang itu sholat apa enggak? Kalau orang itu enggak sholat, belum bisa dikatakan orang Islam. Jadi Islamnya hanya sekedar Islam KTP. Nah, ini jangan sampai kayak gitu. Untuk menyempurnakan pernikahan itu ada runtutannya tadi, syaratnya tadi. Menyempurnakan pernikahan itu harus ada tadi runtuyan syarat yang harus dipenuhi. Satu tadi dalam keadaan agama Islam. Kewajiban orang Islam itu apa? Rukun Islam satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Empat, rukun Islam satu, syahadat. Dua, sholat. Tiga, puasa. Ya, puasa. Empat, zakat. Lima, nah ini berarti menunjukkan kalau kita tidak bisa menjawab hal seperti itu, berarti menunjukkan bahwa kita harus sering ngaji. Belum lagi masalah tata cara sholatnya bagaimana, bacaan yang bagusnya bagaimana, gerakan sholat yang bagusnya kayak gimana, sunnah-sunnahnya kayak gimana. Ini berarti harus sering ngaji lagi. Ya, masih ada waktu untuk belajar lagi. Ya, belajar lagi untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang yang betul-betul beragama Islam. Nah, karena jangan mulailah ngaji lagi di rumah. Ketika ada majelis taklim, bapak-bapak, karena gabung, ya, gabung. Yang sholatnya masih bolong-bolong, jangan pernah ditinggal lagi. Karena ini sebentar lagi sudah mau menikah. Ketika menikah sebentar lagi punya anak. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang soleh-solehah? Sebelum membentuk anak menjadi soleh-solehah, terlebih dahulu siapa dulu? Siapa dulu yang harus kita bentuk? Diri kita sebagai calon orang tua, calon bapak-bapak, calon emak-emak. Sebelum kita membentuk anak soleh-solehah, terlebih dahulu kita dulu. Karena pendidikan yang pertama diterima oleh anak itu adalah dari orang tua. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Kebalikan daripada soleh-solehah adalah toleh-tolehah. Artinya orang yang tidak soleh. Orang yang tidak soleh itu orang yang sangat tidak diharapkan. Orang yang akan mungkin membahayakan baik terhadap dirinya ataupun terhadap orang tuanya maupun masyarakat. Artinya orang yang tidak sangat diharapkan. Jangan sampai kita mengabaikan nanti kedepannya pendidikan agama terhadap anak-anak kita.
Sekarang ini kita dulu ya di lingkungan masing-masing, misalkan ada majelis taklim ibu-ibu karena gabung, jangan gengsi gabung sama ibu-ibu, jangan gengsi gabung sama nini-nini. Yang penting kita datang hadir di situ, dapat ilmu, dicatat, syukur-syukur kita bisa pakai hari itu, kalau tidak mungkin nanti. Yang penting kita dapat ilmu pada saat itu. Siap nih ngaji, siap? Udah siap lah. Yang namanya mau nikah, kemudian laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dan anak-anaknya calon istri, dan anak-anak sebagai orang yang dipimpin. Laki-laki itu harus jauh lebih hebat daripada yang dipimpinnya. Harus betul sungguh-sungguh ya. Terutama awali dari diri kita, jangan pernah ninggalin sholat lima waktunya. Siap ya? Baik laki-laki ataupun perempuan, jangan pernah ninggalin sholat satu waktu pun, dalam keadaan bagaimanapun ya. Termasuk dalam keadaan sakit pun sholat itu nggak boleh ditinggalin. Saya mah sakit, Allah juga tahu, nggak bisa begitu. Saya lagi sakit, Allah juga tahu saya sakit, saya nggak sholat, nggak bisa. Karena masing-masing orang diberikan keringanan oleh Allah tata cara sholatnya. Orang yang sehat sholatnya beda, orang yang sakit sholatnya beda. Karena sholat itu banyak caranya. Buat yang sehat seperti biasa, buat yang sakit ada lagi cara. Saking wajib sholat payung celentang sah nggak? Tiduran celentang sholat sah nggak? Bagi yang sakit sah. Yang isyarat tangan, nggak bisa bangun ya. Ruku sujudnya isyarat kepala, nggak bangun kan, dengan isyarat ya. Itu yang masih dalam keadaan celentang. Yang miring pun bisanya miring sholat, nggak apa-apa, bisa. Yang penting dibacaannya diniatkan bacaan sholat, isyaratnya. Kemudian yang hanya bisa berkedip doang ya sholatnya, bisa nggak? Dia mampu sholatnya hanya kedip doang, bisa, asal disyaratkan bahwa dia dalam keadaan sholat dengan niat dan doa sesuai dengan bacaan sholat. Yang nggak bisa kedip, yang sakit itu udah nggak bisa kedip bacaan, kumaha tah? Itu mah kudu di sholatin. Nah, apa namanya? Mati ya. Itu saking wajibnya ini lagi dalam keadaan seger. Apalagi misalkan dalam keadaan ya sesibuk urusan dunia, lagi kerja, jangan alasan lagi kerja sibuk, nggak ada. Saking wajibnya saya mau sekolah kerjanya di bengkel, kotor-kotoran, bersih lah. Masa dari pagi sampai siang nggak bersih. Itu istirahat ya, sekalian istirahat bersih, sholat, makan. Emang nggak makan, sekalian sholat di situ ya. Zuhur, sholat sekalian istirahat bersih, sholat. Saking wajibnya sholat ya. Bentuk diri kita dulu. Nanti kita punya anak, kita ajarkan kebiasaan baik kita kepada anak kita. Siap ini? Siap punya anak yang mau dididik? Siap ya? Udah lah. Ketika anak diabaikan, nggak dididik agama oleh kita, segala sesuatu yang buruknya akan kembali pada diri kita. Banyak kasus dicari polisi, banyak kasus dicari orang karena bermasalah, larinya ke siapa? Anak itu, ya orang itu pasti ke orang tua. Itu ya. Ini sebagai persiapan menjadi orang tua. Itu sholat ya. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Ya, syarat dari pernikahan itu adalah balik. Naon balik teh? Balik teh, naon? Hah? Ma?
balik. Nah, balik dewasa ya, tapi pengertiannya adalah balik masing-masing baik laki-laki maupun perempuan tamam khamsa asyara sanatan, sempurna 15 tahun, itu adalah balik. Ketika umur 10 tahun 8 tahun sudah, bagi perempuan misalkan sudah menstruasi, itu adalah batasan balik. Ya, laki-laki yang sudah mimpi ya basah, itu adalah batasan awal balik. Maka di situ berkewajiban untuk memenuhi kewajiban Allah, menjalankan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus wajib dijalankan, yang dilarangnya, yang haramnya wajib ditinggalkan. Karena konsekuensi orang yang sudah balik itu adalah ketika yang wajibnya ditinggalkan maka dia akan berdosa. Ketika yang haramnya dilakukan maka dia akan berdosa. Beda lagi orang yang belum balik. Makanya belum bisa nikah yang belum balik, ya. Yang belum balik melakukan atau meninggalkan sesuatu yang kewajiban dari Allah, meninggalkan sholat, dosa enggak? Yang belum balik. Yang belum balik dosa enggak? Enggak dosa. Yang belum balik melakukan sesuatu yang diharapkan Allah, minum minuman keras, dosa enggak? Yang belum balik melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, minum minuman keras, judi, dosa enggak? Nah ini pentingnya ngaji. Buat yang bersangkutan yang belum baliknya tidak dosa, namanya juga anak-anak. Tapi yang melihatnya baik itu orang lain, meskipun orang lain yang melihatnya kemudian dibiarkan, maka orang itu lain itu berdosa, orang yang dewasa. Terlebih orang tua itu balik. Ya. Kemudian perlu tahu juga ya, laki-laki ataupun perempuan, dengan batasan balik bagi wanita adalah diawali dengan menstruasi yang lamanya itu 15 hari. 15 hari itu ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa ketika sepanjang 15 hari itu dia menstruasi. Ada yang 15 hari? Ada yang pernah ngalamin 15 hari? Paling lama berapa? Minggu ya paling lama seminggu, 4 hari atau lebih ya. Yaitu paling lamanya adalah secara hukum syariatnya, hukum fikihnya adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah, ya keluar darah, maka yang ke-16 hari, ke-16-nya itu wajib melaksanakan sholat. Paham? Wajib ke-16 hari ke-16-nya wajib melaksanakan sholat, karena yang ke-16 itu adalah bukan haid lagi, namanya darah apa? Penyakit, atau dalam bahasa fikihnya disebut darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah namanya darah penyakit, ya. Itu sudah wajib melaksanakan sholat. Tapi keluar darah terserah, itu mau disumpal pakai naon, pakai apa aja, yang penting darahnya nggak keluar, nggak netes ke tempat sholat, wajib melaksanakan, ya. Tuh ke-16-nya berarti ada kelainan pada bagian organ tubuh kita, itu mah harus dibawa ke bengkel tok magic ya, dibawa ke dokter gitu ya. Berarti sholatnya harus dilaksanakan. Kemudian kewajiban yang balik menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, aurat laki-laki batasannya dari mana ke mana? Berapa sih? 12. Batasan aurat laki-laki dari bawah lutut sampai di atas
wajib hukumnya ditutup kalau kemana-mana, kalau keluar rumah. Jangan mentang-mentang saya laki-laki nggak ada yang nafsu, ini bukan masalah nafsu teman-teman. Itu adalah aturan. Mau ke pasar belanja harus ditutup minimal di atas pusar dan di bawah lutut. Untung celana pendek gue ini. Keluar rumah kelihatan banyak orang, itu jangan pakai celana pendek. Terlebih perempuan ya, perempuan itu batasan auratnya lebih banyak, dari ujung rambut sampai ujung. Batasan aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Itu wajib hukumnya. Bukan hanya di dalam sholat saja, tapi di luar sholat pun hukumnya adalah wajib. Ketika kita berusaha untuk taat pada Allah, menutup aurat, ya rasa gatal-gatal, gerah dan sebagainya akan dihitung oleh Allah sebagai pahala, akan memberikan keberkahan buat orang yang berusaha untuk taat pada Allah, meskipun misalkan nggak biasa gerah dan lain sebagainya, misalkan. Nah itu dihitung oleh Allah keringatnya. Untung nggak? Tuh udah di akhirat dapat pahala, di dunianya dapat keberkahan itu masya Allah mengalahkan dunia dan isinya. Ya kalau udah berkah itu mengalahkan dunia dan isinya. Enak lah kalau udah berkah. Berkah itu diberikan kecukupan oleh Allah, ya berkah. Karena waktu sedikit ya, saya pesan lagi ngaji lagi di rumah ya, ngaji. Yang Qurannya belum lancar ngaji lagi, berusaha untuk bisa nanti ke depannya ngajarin anak-anak. Yang laki-laki juga ngaji lagi. Siap ya? Yang pulang bapak, jangan gengsi, nggak ada istilah gengsi dah. Demi untuk mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin. Tahu aja nih ya, enggak ya? Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak yang harus saya sampaikan, waktu tidak cukup ya. Silakan kepada yang lain. Dari kami sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Berhubung waktu sudah setengah 12. Tamu saya. Oh, di eta kopiah mana tadi ka kolong heula. mana? Nah, Kopiah. Doa ya. Insyaallah menjelang waktu kita pertemuan ini tutup aja dengan doa. Untuk itu kepada Al-Mukarram Ustaz Zainul Hakim, ini adalah di samping menjadi dijaga di mudah-mudahan. Masya Allah. Beliau adalah imam besar dan pemimpin yayasan di Az-Zikra ya. Kepadanya kami bersilakan. Nanti ada sesi foto-foto ya. Setelah ini ada sesi foto-foto, tahu di sini, tahu di depan kawah. Ya, padanya kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita tutup acara kita dengan berdoa bersama, mudah-mudahan yang biasa menjadi wasilah keberkahan untuk ahli dan teteh yang sebentar lagi akan menjalankan pahala rumah tangga, sehingga nanti setelah ijab kabul maka menjadi suami istri diberikan kelancaran kemudahan dari Allah dalam keberkahan dan kesukaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم
وصلي وسلم وبارك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدرة وقتها من نفعه ورزقا واسعا على طيبا وبركة والشفاء من كل داء وعافية يا رحمن يقضي حاجاتنا واصلنا ووصلنا المصلحة في الدنيا والآخرة اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر بين ويا صاحب الساحر سيد كل عاصف جاهل بشير النبي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا اتنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين بالصراط المستقيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu mana itu? Ya, silakan akan bisa merapat. Jadi foto kita dokumentasi dulu, ya. Paling kan di sini.